Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika masyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib dan kajian ba'da maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 4 bulan lebih kita mengkaji sirah nabawiyah dari kitab Al-Barzanji, dan ini adalah khotim atau takhtiman atau khataman kitab Al-Barzanji. Insyaallah malam hari ini kita selesai mengkaji dari kitab Al-Barzanji, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kitab-kitab dari para ulama yang lain. Karena apa yang paling penting, kita ini mendapatkan waris atau wirasatul anbiya, mendapatkan warisan dari para nabi, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah wirasatul ulama, mendapatkan jatah bagian warisan para ulama. Dengan cara apa? Mengkaji kitab-kitab dari para ulama, sehingga pemahaman kita itu sama dengan pemahamannya para ulama. Kita di dalam beragama sanadnya menyambung, sanad keilmuan kita dari guru-guru kita, para ulama kita, pengarang kitab-kitab, sampai dengan baginda Rasulullah SAW. Maka insyaallah untuk kelanjutan dari kajian kita akan mengkaji dari kitab Sulamut Taufik. Insyaallah ini juga adalah kitab-kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian ulum nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian bab yang terakhir dari kitab Al-Barzanji. Setelah kemarin dijelaskan tentang kemuliaan fisik baginda Rasulullah SAW, meskipun tentu tidak semuanya atau belum semuanya dijelaskan oleh Al-Barzanji, sebagaimana di dalam kitab-kitab yang lain pun, seperti misalnya dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Imam Nawawi juga menjelaskan banyak sekali tentang kemuliaan fisik baginda Rasulullah. Nah, yang terakhir di dalam bab ini adalah tentang sifatnya baginda Rasulullah SAW. Ini sebetulnya adalah puncak daripada puncak kemuliaannya Rasulullah, terletak di akhir kitab Al-Barzanji. Lalu bagaimana akhlak baginda Rasulullah SAW? Di sini disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau itu? Sifat beliau, perilaku beliau disebutkan syadidal haya wat tawadhu.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang luar biasa di dalam hal malu. Beliau punya rasa malu yang sangat tinggi. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu orang yang punya sifat malu yang luar biasa. Di antara malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terlihat sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul. Ketika kala itu tidak ada satu makhluk pun, satu orang pun yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau malunya luar biasa. Saking malunya tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang mengenal penciptanya. Sampai beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tahanus. Tahanus itu menyendiri, kemudian mengasingkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk. Supaya apa? Membimbing manusia yang tidak kenal Allah supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa baginda Rasulullah adalah orang yang punya sifat syadidal haya, orang yang punya tingkat sifat malu yang sangat besar. Wa tawadhu, dan juga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tawadhu. Tawadhu itu artinya lawan balik dari sifat sombong. Kalau sombong itu merasa dirinya lebih, merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu, tapi tidak demikian dengan baginda Rasulullah punya sifat tawadhu. Meskipun beliau seorang nabi, seorang rasul, tawadhunya luar biasa. Bukti tawadhunya apa? Misalnya disebutkan di bab ini, yakhsifu na'lan. Beliau kalau sandalnya, sepatu beliau itu kemudian rusak atau putus, beliau mau untuk ngesol sendiri. Ini bukti tawadhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sendalnya rusak, dijahit sendiri. Wa yarfa'u thawbahu, ketika bajunya kemudian ada lubang atau sobek, beliau tidak memasrahkan kepada istrinya, beliau tidak memasrahkan kepada pembantunya, tetapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, sifat tawadhunya luar biasa. Baju sobeknya, jubah yang lubang, beliau kemudian tambal sendiri, jahit sendiri. Ini Rasulullah tidak mengandalkan istri, tidak mengandalkan pembantu, tetapi baginda Rasulullah SAW dengan tangan suci, tangan bersihnya, tangan mulianya Rasulullah, sendal yang rusak disol sendiri, baju yang sobek dijahit sendiri. Wa yahlubu syatahu, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak malu kalau kemudian susu, persediaan susunya habis, beliau pergi ke kandang kambing atau kambing beliau kemudian ambil, diperah susunya untuk minum beliau, untuk minum keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia tawadhu, tidak mentang-mentang beliau seorang nabi, seorang rasul kemudian tangannya tidak mau menyentuh perkara-perkara yang sifatnya remeh. Tidak begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasiru fi khidmati ahli, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mudah sekali untuk khidmah, mengabdi, membantu
ahlihi, kepada keluarga beliau. Istrinya dibantu, anak-anaknya dibantu, biyasiratis sariyah, dengan perilaku yang baik. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah di dalam riwayat hadis, ketika Fatimah sudah menikah dengan sahabat Ali karramallahu wajhah, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bangun di malam hari tidak malu untuk mengetuk pintunya menantu beliau. Jadi menantu beliau diketuk pintunya, diajak bareng-bareng untuk qiyamul lail, diajak bareng-bareng untuk taqarrub ilallah. Kira-kira model mertua sekarang ada yang ikut Rasulullah dodok pintunya menantu? Kayaknya kita sebagai menantu pun belum pernah didodok pintunya oleh mertua kita. Dan andai kata kita sudah jadi mertua, orang tua, yang kita punya anak, punya menantu, apakah kiranya pernah mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak segan-segan tangan beliau mengetuk pintu kamarnya Fatimah, mengingatkan, membangunkan untuk bersama-sama ambil wudu, taqarrub ilallah. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang disifati sebagai syadidal hayat wat tawadu, orang yang paling malu dan juga orang yang paling tawadu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tetap dalam keadaan khidmah, meskipun beliau sibuk mengurusi negara, sibuk juga berperang melawan musuh, tetapi terhadap keluarganya tidak pernah melupakan. Jadi melayani keluarganya dengan pelayanan yang prima dan sempurna. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Dan adalah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai orang fakir, wal masakin, dan orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum, dan beliau tidak malu, beliau tidak segan-segan untuk duduk-duduk bersama mereka. Terhadap orang miskin, ikut bareng-bareng duduk, bercengkrama, berbicara, tidak merasa saya ini pemimpin negara, kamu ini rakyat biasa, saya ini seorang nabi, seorang rasul, kalian ini tidak tahu apa-apa. Tidak demikian dengan Rasulullah. Dengan orang miskin, dengan fakir, dengan fuqara wal masakin, beliau senantiasa yajlisu ma'ahum, suka bercengkrama dan duduk-duduk bersama mereka. Wa ya'udu mardahum, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa seringkali menjenguk mardahum, orang yang sakit di antara para sahabat. Kalau ada mendengar sahabat yang kemudian sakit, tidak kelihatan untuk sholat jamaah, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam habis sholat jamaah langsung menuju kepada sahabat yang sedang sakit. Inilah Rasulullah. Tidak diperintahkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pencitraan, tapi betul-betul berangkat dari lubuk hati yang ikhlas. Makanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara hakul muslim alal muslim, haknya seorang muslim atas muslim yang lain adalah ketika ada muslim yang sedang sakit, maka haknya adalah untuk dijenguk, untuk diberikan motivasi, diberikan doa. Ini haknya seorang muslim. Kalau haknya muslim artinya
kewajiban bagi orang yang diberikan kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ini luar biasa. Wa ya'udu mardahum, beliau senantiasa menjenguk orang yang sedang sakit. Wa yushayyi'u janaizahum, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kalau ada jenazah tidak cukup untuk takziah, tidak cukup untuk datang kemudian masukkan infak ke dalam kotak infak kalau dalam tradisi kita. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penghormatannya terhadap janaiz, terhadap jenazah ini dengan penghormatan yang sempurna, yaitu apa? Mengiringi jenazah ketika jenazah itu dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Jadi kadang-kadang kita diberikan kelebihan sedikit. Jadi orang yang kaya ada jenazah saja rasanya kemudian sudah tidak mau untuk mengantarkan ke pemakaman. Kita diangkat jadi RT, jadi RW, yang dulunya belum jadi apa-apa sregep ngantar jenazah, hanya gara-gara diangkat RT, diangkat RW, jadi lurah, jadi bupati, wali kota, ini sudah berubah perilakunya. Tidak demikian dengan Rasulullah. Ketika ada jenazah, beliau mengiringi jenazah sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ini harusnya menjadi tradisi kita, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Ketika ada jenazah, maka janaizuhum wa yusayyi'u janazihuhum. Rasul senantiasa mengiringi jenazah-jenazah dari sahabat yang meninggal dunia. Wala yakiru fakiran, dan beliau baginda Rasulullah tidak pernah menghina orang-orang fakir. Ad'ahul faqru wa ashwa, dan juga tidak membiarkan kefakiran. Jadi beda membantu dan juga mencintai fakir miskin itu baik, tetapi lebih baik lagi manakala kita tidak membiarkan kefakiran dan kemiskinan. Jadi sekali lagi, mencintai orang fakir, mencintai orang miskin bagus, tetapi alangkah lebih bagusnya manakala tidak membiarkan kefakiran, tidak membiarkan kemiskinan. Artinya apa? Baginda Rasulullah kalau ada orang fakir, kalau ada orang miskin, kalau ada orang minta-minta, dibantu, dikasih oleh Rasulullah SAW. Kalau pertama minta, dikasih langsung cash. Kalau kemudian datang lagi, dikasih cash lagi oleh Rasulullah. Tapi ketika datang yang ketiga kali, Rasulullah tidak mau membiarkan kefakiran dan kemiskinan menjangkiti orang tadi. Oleh karenanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kapak kepada mereka. Artinya apa? Diberikan sarana untuk usaha. Jangan biarkan kefakiran, kemiskinan kemudian hanya diberikan saja. BLT terus menerus, bantuan terus menerus, tanpa dipikirkan bagaimana solusinya supaya mereka tidak menjadi beban masyarakat, supaya mereka tidak menjadi beban negara. Dengan cara apa? Bangkitkan wirausaha. Berikan modal kepada mereka, berikan ilmu kepada mereka, berikan kemudian sarana prasarana, berikan kesempatan kerja, berikan kesempatan untuk usaha. Lah itulah yang terbaik. Jangan membiarkan kemiskinan, jangan membiarkan kefakiran, apalagi kemudian dieksploitasi menjadi kepentingan-kepentingan politis. Nah, ini yang tidak
dimiliki oleh baginda Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang terhadap orang miskin, senang terhadap orang fakir, tetapi beliau tidak mau membiarkan mereka terus-menerus dalam keadaan kefakiran dan kemiskinan. Ini yang menjadi penting bagi kita. Kita membantu orang miskin bagus, tapi lebih bagus lagi ketika kita menyediakan lapangan kerja untuk mereka. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sebagai adfa'ul faqru wa ashwa. Bahwa Nabi tidak pernah membiarkan sifat kefakiran dan kemiskinan menjangkiti. Wa yaqbalul ma'zirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sudah menjadi nabi, menjadi rasul, bahkan menjadi kepala negara, tapi beliau tidak pernah menolak dari pendapat orang lain, menerima alasan-alasan, masukan-masukan dari orang lain. Ini penting. Karena apa? Karena kita kadang tidak tahu persis kebutuhan mereka. Karena kita terbatasnya pemahaman, terbatasnya kebiasaan, terbatasnya ilmu kita, maka kita harus buka pemahaman kita. Kita seperti baginda Rasulullah, yaqbalul ma'zirah, menerima masukan. Contoh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa menerima masukan dari para sahabat. Misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin Madinah kala itu mau diserang dari berbagai penjuru. Bahkan musuhnya ini bukan hanya satu kelompok, tapi musuhnya ini ahzab, koalisi, dari mulai orang-orang Nasrani, Yahudi, kafir Mekah, bahkan sampai orang-orang yang Majusi, semuanya berkoalisi, semuanya menjadi sekutu untuk memerangi baginda Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW ini punya pendapat bagaimana kalau kita menyingkir dulu, kita menjauh dulu dari kota Madinah. Ada sahabat namanya Salman Al-Farisi kemudian memberikan saran, masukan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita tetap berada di Madinah, tetapi kita bentengi Madinah ini supaya musuh tidak mudah untuk masuk. Lalu bagaimana caranya? Kita buat parit saja bagaimana Rasulullah. Makanya dikenal perang Al-Ahzab ini dengan perang Khandaq. Perang yang dimana baginda Rasulullah SAW membuat parit yang sangat panjang, lebar, yang lebarnya itu disifati di dalam hadis kuda terbaik tidak bisa melompati daripada parit yang dibuat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuda terbaik tidak bisa lompat dan panjangnya itu berkilo-kilo. Digali oleh Rasulullah dan para sahabat, luar biasa semangatnya. Kita nggak bisa bayangkan bangun parit di padang pasir yang tanahnya itu tidak seperti tanah kita. Tanah di sana isinya cuma batu dan pasir. Dan belum ada begu, belum ada peralatan besar. Nyaris itu dilakukan dengan tangan kosong atau hanya dengan alat-alat yang sangat sederhana. Dan logistik saat itu juga luar biasa. Makanan, minuman ini sangat-sangat terbatas. Karena apa? Karena blokade ekonomi dilakukan oleh orang-orang kafir. Musuhnya Rasulullah itu memblokade
bahan-bahan makanan, bahan-bahan perang tidak boleh masuk ke kota Madinah. Tapi inilah saran yang disampaikan kemudian diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil kemudian baginda Rasulullah diberikan kemenangan atas perang Ahzab, perang sekutu, perang koalisi. Jamaah yang dimuliakan Allah, wala yuqabila wala yuqabilu ahadan bima yakrahu. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menentang ahadan terhadap seorang pun bima yakrahu, terhadap apa-apa yang beliau tidak sukai. Kalau melihat ada sesuatu yang beliau tidak sukai, tidak langsung kemudian menentangnya, tidak kemudian langsung melarangnya. Wa yamshi ma'al armalah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ini pun tidak malu kalau berjalan dengan orang-orang lemah, misalnya al-armalah, janda-janda yang saat itu banyak. Karena apa? Banyak sahabat yang ikut berperang kemudian meninggal dunia, meninggalkan istri-istri yang menjadi janda. Maka istri-istri yang ditinggalkan oleh suami, baginda Rasulullah SAW seringkali kemudian menjenguk, kadang menghibur mereka, memberikan motivasi, memberikan bantuan kepada mereka. Wa zawil ubudiyah, bahkan terhadap budak-budak pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memandang sebelah mata. Wala yahabul muluk, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para raja-raja tidak pernah merasa minder, tidak pernah merasa takut. Wa yaghdabu lillah, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam punya prinsip yang sangat kuat, yaitu apa? Sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun benci terhadap itu. Wa yarda liridha, dan apa-apa yang Allah ridha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ridha terhadapnya. Makanya di dalam Al-Qur'an, la tuharrimu ma ahallallah, jangan engkau mengharamkan apa-apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Ataupun sebaliknya, jangan pernah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan jangan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip. Jangan karena kemudian misalnya kepentingan sesaat, kepentingan pemilu, kepentingan dunia, kemudian kita gelap mata. Gelap mata misalnya apa? Hanya karena dikasih sesuatu amplop, kemudian kita menghilangkan kebenaran, kemudian kita menutup diri dari kebenaran. Nah, ini namanya orang yang tidak ridho terhadap apa yang Allah ridhoi, dan juga tidak benci terhadap apa yang Allah benci. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ar-rasi wal murtasi finna, orang yang ngasih dan orang yang dikasih dalam rangka tadi sogok dan menyogok untuk kepentingan apapun, itu sudah disiapkan kaplingnya di nerakanya Allah. Na'udzubillah. Makanya kita harus punya prinsip seperti prinsip yang beliau Rasulullah SAW pegang teguh, yaitu apa? Yardhu lillah wa yardhu liridho. Kalau Allah benci, kita pun harus ikut benci. Kalau Allah ridho,
kita pun harus ridho terhadap apa yang Allah ridhoi. Wa yamshi khalfa ashabi, dan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan bersama para sahabat, tidak mau kemudian karena beliau Nabi Rasul kemudian beliau di depan sendiri, tidak. Tapi Nabi seringkali berjalan di belakangnya para sahabat. Meskipun para sahabat ini kadang pekewu, tidak mau, tapi beliau dorong. Biarkan sahabat di depan. Wa yaqulu kullu azri wa yaqulu kullu zuhri lil malaikatir ruhaniyah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya jangan berjalan di belakangku. Karena apa? Kata Rasulullah, karena di belakangku ini untuk berjalannya para malaikat ruhaniyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu diikuti, dikawal oleh malaikat. Sehingga Nabi kalau berjalan dengan para sahabat, sahabat itu seringkali berada di depan, juga di belakang, tetapi tidak persis di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarkubul ba'ir wal faraj wal baghal wa himaran. Dan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menaiki unta, kadang-kadang juga kuda, kadang-kadang bighal, kadang-kadang himar. Bighal itu adalah peranakan dari kuda atau keledai yang dikawinkan. Ba'dul muluki ilaihi ahdah, yang kendaraan-kendaraannya ini adalah hadiah dari para raja-raja yang seringkali ngasih hadiah kepada Rasulullah SAW. Misalnya hadiah dari Raja Kiptiah, Raja Mesir, yang beliau bukan seorang Muslim tapi menganut Kristen Optik atau Kristen Koptik, Kristen Ortodok, Kristen yang masih mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Raja Kipti, Raja Mesir. Beliau menghadiahkan banyak sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kendaraan. Ada onta, ada kuda, ada bighal. Dan Nabi tidak gengsi menaiki kendaraan hadiah para raja-raja. Wa yahsibu ala batnihil hajar. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akhlaknya Rasulullah begitu luar biasa, adalah beliau yahsibu, senantiasa mengikatkan ala batnih, di perut beliau. Apa yang diikatkan? Al-hajar, batu-batu diambil oleh Rasulullah, kemudian ditaruh di perut, diikat. Untuk apa? Untuk kemudian agar tidak terlalu lapar atau mengurangi rasa lapar. Presiden, kepala negara, sampai perutnya diganjel dengan batu. Ini kalau orang yang betul tidak punya syadidul haya wa tawadhu, tidak akan